kita beranjak ke guru kita. Beliau seorang penulis, seorang pemerhati masalah kebangsaan. Saya banyak belajar menulis dari beliau juga. Kita panggil Ustadz Rijal Fadilah padanya waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mensupport perjuangan paslon 01 juga nanti 03 dalam rangka menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan melalui Mahkamah Konstitusi. Pertama, kaitan dulu dengan bulan Ramadan kita ini. Karena itu dalam kecurangan, kebatilan itu sudah digambarkan dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita baca surat Al-Baqarah 188, karena itu ujung dari ayat yang berkaitan dengan saum, dinyatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta sesamamu dengan cara batil. Wa tudlu biha ilal hukam, sebab nanti akan dibawa ke hukum. Bitakulu fariqam min amwalin nas bil ismi, maka nanti akan terjadi dosa. Wa antum ta'lamun, engkau tahu itu rekayasa. Jadi Al-Quran sudah mengingatkan kecurangan akan membawa ke proses hukum. Proses hukum rekayasa, akibatnya makan harta dengan cara batil, dosa. Antum ta'lamun, itu adalah hal yang kau ketahui. Maksudnya Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kasus ke MK ini akibat dari kebatilan. Kalau tidak batil tidak akan ada MK, tidak akan dibawa ke proses MK, pasti ada kebatilan. Kemudian MK ini asumsi dasarnya seperti dalam Al-Quran juga, kalau dibahas awal batil akan ikut dalam kebatilan. MK akan merupakan satu kesatuan berdasarkan juga aspek historis. 2014, 2019, 2024 juga nggak jauh. Ini hukum dasarnya. Wa antum ta'lamun, kita tahu sebenarnya rekayasa seperti itu. Oleh karena itu, maka kalau saja MK punya sikap yang berbeda, berarti itu adalah monumen sejarah. Dan itu yang kita tuntut sekarang adalah monumen sejarah, bahwa dia berubah dari 2019, 2014 ataupun sebelumnya ketika MK didirikan untuk mengawal konstitusi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa MK punya kewenangan untuk menguji undang-undang dasar, untuk memutus sengketa antar lembaga, untuk membubarkan partai politik, dan untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Ini kewenangan yang sebetulnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Tapi sayang Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ada PHPU ditafsirkannya sempit, disebut dengan hasil pemilu, yaitu hasil angka-angka pemilu, sehingga disebut perselisihan hasil pemilu hanya otak-atik angka di ujung. Kalau MK begitu, MK ini sempit, MK ini melanjutkan MK-MK terdahulu yang merupakan bagian dari, kalau tidak mahkamah kolaborasi, mahkamah keluarga, mahkamah konkaligung yang sudah kita beri dan sematkan, dan itu berlaku sampai sekarang. Itu hukum umum.
Maka kalau mau ada pengecualian, MK harus menafsirkan penyelesaian perselisihan hasil pemilu itu luas. Luasnya apa? Satu, penafsiran sistematis. Sistematikanya apa? Harus melihat Undang-Undang Dasar 45 pasal 22E ayat 1, yaitu pemilu di samping luber harus jujur dan adil. Itu Undang-Undang Dasar. Jadi kalau MK melakukan penafsiran sistematis, dia akan berlindung di Undang-Undang Dasar bahwa pemilu itu jujur adil. Maka MK harus menegakkan kejujuran keadilan karena dia menjadi pengawal konstitusi. Omong kosong menjadi pengawal konstitusi kalau tidak berbasis kepada konstitusi. Sedangkan konstitusi mengajarkan, menuntut penegakan kejujuran dan keadilan. Yang kedua, penafsiran luasnya harus teleologis, harus juga sosiologis. MK harus lihat kondisi masyarakat bagaimana maunya, bukan maunya sendiri, bukan hukum dalam arti sempit. Lihat masyarakat, hukum ini buat apa? Hukum ini buat masyarakat, buat rakyat. Maka perasaan rakyat, perasaan masyarakat harus dibaca. Dan perasaan masyarakat rakyat itu adalah bahwa pemilu 2024 termasuk pilpres curang. Itu bacaan sosiologisnya. Nah, kemudian yang ketiga, penafsiran luasnya harus futuristik. Harus ke depan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. MK itu memikirkan generasi muda ke depan. Harus memikirkan masyarakat ke depan. Melihat bangsa yang lebih bagus ke depan. Tanpa melihat ke depan, putusan itu hanya melegitimasi kebobrokan. Hanya membenarkan kerusakan, bukan perbaikan. Oleh karena itu cara menafsirkannya harus futuristik, ke depan melihatnya. Maka kalau penafsirannya luas, MK bukan hanya nanti mengadili angka-angka. Itu pengecut, itu sempit, itu tidak melihat ke depan, itu tidak memikirkan bangsa dan masyarakat rakyat, hanya memikirkan dirinya sendiri dengan berlindung di hukum. Jadi harus luas, dari terstruktur, sistematis, dan masif. Maka mulainya dari mana? Boleh mulainya dari Gibran yang nggak sehat. Itu betul produk MK, kata Yusril. Kalau itu diangkat-angkat, sama saja MK mengadili MK. Kalau berpikir sempit, iya. Kalau berpikir luas, tidak. Gibran di sini bukan Gibran sendiri, tapi Gibran bagian daripada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Begitu melihatnya. Dengan begitu harus dibongkar lagi Gibran ini. Betul. Sebagai awal kecurangan. MK harus mengoreksi dirinya. Jangan hanya bicara tentang orang lain atau partai lain. Dirinya sendiri harus dikoreksi oleh MK. Gibran itu adalah penyakit bangsa yang diproduk oleh MK dan menjadi sebab kecurangan, kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi kesimpulannya, MK kita harapkan untuk meneliti detail mulai dari kasus sebelumnya, dari proses-proses
Gibran, Sirekap ini alat manipulasi, alat kejahatan berbasis teknologi, namanya Sirekap, yang jadi si karep, kumaha karep we, mana maunya saja, pendapat angkanya di situ dari Sirekap. Kemudian bansos untuk membiayai kecurangan ini. Lalu apa lagi? Alibaba, si Cina pipiluan, ya Cina ikut-ikutan. Masa pemilu kita yang berbasis warga negara Indonesia disetel, dikendalikan oleh Cina? Saya kira MK harus membongkar ini. Insya Allah kalau begitu kita punya harapan. Kalau tidak begitu, tidak ada harapan. MK lewat, berikutnya hak angket kita lihat juga. Itu juga harapan. Tapi intinya bapak-bapak ibu-ibu, rakyatlah yang menentukan, rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang bisa mengadili. Pengadilan rakyat. Kita skeptis dengan pengadilan-pengadilan yang ada. Rakyat berdaulatlah, pengadilan rakyat, mulai dari gelombang-gelombang datang mendukung, mensupport. Mudah-mudahan Allah bukakan jalan bagi proses ini. Sirekap, Alibaba, atau juga kecurangan Gibran itu harus diberantas. Kalau tidak Bapak Ibu, besok begini lagi. Besok begini lagi. Buat apa ada pemilu? Rakyat dibohongi, rakyat dibodohi, lalu mau saja dibodohi, lalu mau saja dibohongi. Begini lagi. Sekarang saatnya untuk berubah. MK, ayo berani berpihak kepada rakyat, berani berpihak kepada kaidah-kaidah moral dalam hukum. Insya Allah kalau begitu rakyat mendukung. Kalau tidak, MK satu paket dengan Bawaslu, dengan KPU, dengan Presiden sebagai penjahat politik di negeri ini. Maka bisa saja kita tuduh, penjarakan, adili KPU, Bawaslu, MK, dan juga Presiden Joko Widodo sebagai sumber penyakit bangsa. Nasrul minallah, Wafatun korek, Wafasiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa guru kita Ustadz Rizal Fadilah yang memberikan wejangan, spirit dan mengembangkan semangat perlawanan kita.